tetap istiqomah dan jangan kendor. Karena your future in your hand. Mari menggapai kemenangan. Tetap menjadi mahasiswa yang cerdas dalam memanfaatkan. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah putus asa dan jangan bersedih. Mari kita tingkatkan lagi amal perbuatan kita menjadi lebih baik. Sabar dan tetap semangat. Mari bersama-sama kita bisa membelenggu hawa nafsu kita. Mari kita menyambung silaturahmi. Kau bersyukur dan tetap sabar. Tetap produktif dan tebarkan kedamaian. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast ALE Axe Learning Education dalam program Freely Podcast Ramadan Islamic Family Law. Bersama kami, saya Puput Setiani selaku host dan juga saya Muhammad Rami Ramadan. Sebelumnya kami mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada bintang tamu dan juga pemirsa di rumah. Sebelum kita berbincang-bincang bersama bintang tamu kita yang telah hadir atau all star kita yang telah hadir pada hari ini, saya akan memperkenalkan siapa saja sih bintang tamu yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, langsung saya perkenalkan. Selamat datang kepada Ibu Arne. Selamat datang kepada Pak Fikri Roslami. Selamat datang kepada Pak Ari. Selamat datang kepada Pak Sandi. Selamat datang kepada Ibu Fida. Selamat datang kepada Pak Syarkawi. Selamat datang kepada Pak Baha. Selamat datang kepada rekan-rekan kita dari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, yaitu Saudara Rizky, Saudari Lola, Saudari Wahyuni. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai seputar Hari Raya Idul Fitri. Yang mana dalam Hari Raya Idul Fitri kali ini tentunya sangat berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang. Kilas balik ya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang di studio maupun para bintang tamu kita, bahwasanya Idul Fitri 2 tahun ke belakang itu semuanya serba terbatas, di mana kita mau melakukan silaturahmi harus melalui virtual dan juga semuanya serba terbatas. Bahkan dari kita mau mudik saja susah, semuanya serba dibatasi. Sementara dalam Idul Fitri kali ini kita sudah ada banyak sekali kelonggaran, bisa mudik, pulang kampung, bisa juga silaturahmi langsung dari rumah ke rumah. Nah, kita mau tanya-tanya nih seputar dari Idul Fitri dalam tahun 2022 ini kepada para bintang tamu yang sudah hadir dalam studio ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai persepsi ya atau pandangan dari teman-teman rekan-rekan kita mahasiswa terkhususnya. Apa sih menurut kalian definisi atau makna daripada Idul Fitri? Mungkin dimulai saja langsung dari Saudara Rizky. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai Idul Fitri kita kali ini, yang mana betul kata host tadi bahwasanya Idul Fitri kali ini kita memiliki kelonggaran untuk bersilaturahmi bersama. Maka hikmah dari Idul Fitri ini sendiri adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah lebih mendekatkan diri kepada Allah kembali, lebih memperluang waktu kita untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak tadarus dan lain sebagainya, karena di bulan inilah kebaikan dan pahala akan dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa sekali ya tanggapan dari rekan kita Rizky selaku mahasiswa dan juga aktivis, dan beliau ini merupakan hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya ya akan disambung oleh Saudari Lola. Silakan Lola. Hikmah Idul Fitri pada tahun ini yaitu bisa berkumpul bersama keluarga, yang dimana alhamdulillah saya sendiri alhamdulillah di tahun sebelumnya itu melaksanakan Idul Fitri itu di rumah, yang dimana Fitri itu adalah fitrah, yaitu kesucian, yaitu hari raya umat Islam yang dimana telah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari dan itu hari kemenangan. Masya Allah, jadi itu sebuah ucapan atau hikmah yang didapatkan atau yang disampaikan oleh Saudari Lola tadi. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan jalan kita mencari kebajikan
karena di bulan Ramadan inilah banyak pahala yang dilipat gandakan. Dan juga di Idul Fitri ini tentunya hari kemenangan bagi kita yang menjalankan bulan suci Ramadan. Oke, selanjutnya disambung kepada saudari Wahyuni, silakan. Baik, menurut saya makna dari Idul Fitri ini adalah fitrah suci, yang artinya kita di sini sebagai umat Muslim harus saling memaafkan karena di tahun-tahun sebelumnya itu seperti bulan-bulan sebelumnya banyak kejadian yang misalnya seperti cekcok ataupun apa. Nah, di Idul Fitri ini kita membersihkan diri kita dengan saling memaafkan satu sama lain, dan Idul Fitri ini juga menyatakan tentang kemenangan, di mana kita sebelum menjalankan Idul Fitri kita itu bersedekah atau zakat fitrah, itu bisa membantu yang ingin membutuhkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya tanggapan dari rekan kita selaku mahasiswa program studi hukum keluarga Islam, yang mana di sini beliau merupakan seorang hafizoh. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari rekan kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih tanggapan kepada para bintang tamu kita ini mengenai mudik lebaran nih. Kan ini sudah bisa ya, alhamdulillah sudah bisa mudik lebaran dari tahun kemarin yang serba terbatas, semuanya serba terbatas. Namun dalam mudik lebaran kali ini juga sebenarnya ada juga sih syarat untuk mudik, misalnya kayak harus vaksin 2 dulu ataupun harus vaksin booster dulu. Sementara dari kita mungkin masih banyak yang belum melakukan vaksinasi ini. Nah, bagaimana tanggapan dari para bintang tamu di sini terkait dengan hal tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Sandi dulu. Baik, terima kasih ya. Ya, memang hikmah untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini adalah banyak sekali. Pertama itu adalah esensinya di Fitri kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Ibadah kita bisa secara berjamaah tanpa adanya sekat penyekat lagi seperti Ramadan lainnya seperti itu. Dan pada prinsipnya mudik itu tidak hanya sekedar jasad kita seperti itu, akan tapi kita juga memudikkan dalam artian ikatan silaturahmi kita yang mungkin selama ini dengan keluarga ada kesetegangan atau dengan para sahabat atau rekan-rekan kita, dan inilah momentum untuk saling memaafkan. Kenapa demikian? Karena esensi dari puasa itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah. Ketika esensinya itu adalah sebuah mudu. Mudu itu adalah segumpal daging. Iza solahat solahasa irul jasad. Apabila seandainya segumpal daging ini baik, bagus, maka seluruh tubuh ini akan baik. Akan tetapi wa iza fasada sairul jasad. Ketika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad dan tubuh kita ini. Apa itu? Qalbu, yaitu hati. Maka dari itu momentum Idul Fitri kali ini kita bersihkan hati kita, kemudian kita eratkan lagi hubungan silaturahmi baik keluarga, sahabat kita maupun yang lain seperti itu. Luar biasa sekali tanggapan dari bintang tamu kita, yaitu Bapak Sandi. Baik nih Pak, terkait dengan ini kan kita ada keterbatasan juga sih sebenarnya masih ya, walaupun diperbolehkan mudik tapi masih ada syarat-syarat tertentu, misalnya kayak harus booster dulu ataupun harus vaksin 2 dulu. Nah, gimana nih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Saya Oke. Ya, kita kalau menyatakan Al-Qur'an sebagai pedoman, yang pasti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika pemerintah mewajibkan dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan itu, ya kita taati. Apabila kita telah melakukan persyaratan tersebut, ya kita dipersilakan untuk melaksanakan mudik. Akan tetapi misalkan syarat itu belum kita penuhi, ya kalau kita menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya berarti secara legalnya kita tidak bisa mudik seperti itu. Saya rasa apa yang diinstruksikan oleh pemerintah itu mengandung unsur maslahat. Ketika itu maslahat yang pastinya untuk para umat seperti itu. Nah, jadi persepsi saya bahwasanya pemerintah sudah memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kemaslahatan di negara Indonesia seperti itu. Insya Allah luar biasa sekali tanggapan dari bintang tamu kita kali ini.
Baik, jadi yang kutipan yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi yaitu kemaslahatan. Jadi kita bisa perpanjang lagi nih, apa sih maksud dari kemaslahatan yang dimana di bulan Ramadan ini tentunya kemaslahatan itu banyak sekali harus kita cari karena momentum di bulan Ramadan inilah pahala dilipat gandakan. Jadi bagaimana sih Pak menanggapi tentang kemaslahatan dan bagaimana cara kita mencari atau mendapatkan kemaslahatan? Mungkin bisa dijawab atau langsung ditangkapkan oleh Pak Syarkawi kepada Pak Syarkawi. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Darul mafasid wa jalbul masalih, itulah andalan kita orang syariah ya. Jadi maslahat itu sifatnya untuk kita semua ya, terkait masalah mudik, masalah booster ini, masalah vaksin apapun itu memang untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang-orang terdekat kita ya, melindungi orang-orang terdekat kita. Jadi tadi benar dikatakan oleh Pak Sandi, apa istilahnya itu, untuk Lebaran ini kita diperbolehkan mudik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Mungkin tahun dulu kita hanya bisa silaturahim lewat virtual, tapi sekarang kita sudah bisa istilahnya silaturahim langsung ketemu dengan keluarga kita, dan itu sangat bahagia ya. Dan tentu ini akan menambah erat silaturahim kita dengan keluarga kita yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Dan dengan inilah istilahnya kerukunan kita, istilahnya kebersamaan kita akan selalu terjalin ya. Yang jelas kalau kita berbicara masalah maslahat ini sangat luas ya. Artinya kita vaksin itu melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, itu juga sudah termasuk kemaslahatan bersama, maslahatul amah istilahnya, untuk kepentingan bersama. Insyaallah, luar biasa sekali tanggapan dari Bapak Syarkawi ini. Kemudian kita juga perlu dengar nih gimana sih tanggapan dari bintang tamu kita yang lain juga. Gimana kepada Bapak Baha untuk menanggapinya? Baik, terima kasih. Memang momentum mudik ini ditunggu-tunggu. Ya, betul sekali. Khususnya bagi saya sendiri, karena kami merantau. Jadi momen mudik ini adalah momen menyambung atau memperbaiki kembali benang-benang itu yang sudah kusut, kita uraikan kembali. Sesuai dengan hadis Rasul, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Maka ya kita sambung silaturahmi khususnya kepada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah orang tua sudah ridho, insya Allah Allah juga ridho. Ini yang pentingnya, mengapa silaturahmi ini harus kita bangun dan kita keluar dari bulan Ramadan ini lebih dewasa. Dewasa dalam artian itu moderat dalam beragama. Mungkin Insya Allah, luar biasa sekali ya tanggapan dari Bapak Baha ini. Selanjutnya yaitu kita ingin nanya nih, kan kita sudah melewati 1 bulan penuh Ramadan, dan ini alhamdulillah kita sudah jatuh kepada Hari Raya Idul Fitri, yang mana harus saling memaafkan antara satu sama lain, terkait itu ada kesalahan ataupun yang lain sebagainya, harus saling memaafkan. Dan juga di sini kita mau tanya nih kepada Bapak Fikri Oslami terkait dengan Idul Fitri. Nah, kemarin kan kita sudah puasa nih Pak sebulan penuh. Apa sih Pak hikmah yang bisa kita ambil dari Ramadan 1 bulan penuh kemarin untuk kedepannya? ya, terima kasih ya. Pertama saya terima kasih nih diundang di podcast dan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat terpelajar di sini. Saya sebenarnya minder nih kan. Ini dosen-dosen yang sangat luar biasa di Prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, kalau menurut saya bagaimana hikmah Idul Fitri tadi sudah banyak dijelaskan panjang lebar dari para asatid dan para masayih yang ada di sini ya, para ustaz-ustaz yang sangat luar biasa. Saya sebenarnya ingin menyimpulkan saja ya. Saya simpulkan yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi, Pak Syarkawi dan Pak Baha tadi sudah banyak menyampaikan. Jadi intinya bagaimana Idul Fitri ini menjadi momen untuk kita bersilaturahmi antar keluarga. Mungkin tadi sudah disampaikan ada silaturahmi yang terputus, kita sambungkan itu. Dan ini memang menjadi Idul Fitri yang sangat istimewa. Menurut saya Idul Fitri yang sangat spesial. Setelah 2 tahun ini kita pandemi, kita
kita terputus mungkin banyak komunikasi kita dengan keluarga, dan ini bisa menjadi momen kita saling bersilaturahmi di setelah pasca 2 tahun pandemi ini. Dan ini sangat, menurut saya memang akan sangat berarti ya bagi kita semua Idul Fitri di tahun ini. Karena saya juga sempat merasa, karena saya juga orang perantau, 11 tahun merantau, dan saya sangat merasakan bagaimana nikmatnya Idul Fitri bersilaturahmi ketika bertemu keluarga. Dan saya juga pernah merasakan bagaimana harus dilarang oleh pemerintah karena pandemi di tahun 2020, di Idul Fitri pertama pandemi 2020, saya juga tidak bisa pulang karena memang benar-benar dilarang. Jadi momen ini mari kita manfaatkan dengan maksimal. Pemerintah juga sudah memberikan waktu yang sangat maksimal sekali bagi kita, ya, liburnya panjang. Ini kita dapat bersilaturahmi. Jadi kita kembali suci, dan apa yang sudah kita dapat 1 bulan ini, inilah kita sekarang akan meraih kemenangan di hari yang fitri ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi, bahwa momentum dalam Idul Fitri ini tentunya momentum yang memang benar-benar berarti bagi kita, apalagi Pak Fikri pernah merantau ya, atau dinas di luar kota gitu kan. Apalagi saya nih yang juga merantau. Betul sekali. Ya. Jadi banyak juga rekan-rekan bahkan mahasiswa lain juga kan yang merantau. Jadi rasa kangen, rasa ingin bertemu dengan keluarga pasti betul-betul kangen banget gitu kan teman-teman. Nah, jadi kita akan masuki terkait dengan selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai keistiqomahan kita dalam berbuat kebajikan atau mengejar pahala di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih terkait dengan cara kita menjaga agar kebajikan atau ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu tidak sia-sia dan tidak hanya semata-mata dilakukan selama bulan Ramadan saja, tapi setelah bulan Ramadan juga kita harus tetap continuous atau berkelanjutan gitu kan menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Mungkin bisa dijawab juga dari Pak Ari. Baik, yang kalau bahas tentang istiqomah ya, sebenarnya itu yang paling berat kan, dan pahalanya juga luar biasa. Sebenarnya bulan Ramadan ini kan mendidik kita itu supaya nanti sanggup menghadapi 11 bulan ke depan. Jadi selama 30 hari ini kita digembleng biar nanti kita siap menghadapi 11 bulan selanjutnya. Nah, jangan sampai momen 30 hari ini yang kita berjuang mati-matian, sholatnya luar biasa, ngajinya juga luar biasa, terus keluar Ramadan itu sirna juga, selesai juga. Nah, ini kan menjadi PR juga. Di Masjid juga seperti itu kan, sholat isanya rame, selesai Ramadan sepi semua, yang bertahan ya pemain lama gitu kan. Jadi kalau kita yang menjadi pemain baru ya kita pertahankan itu. Kalau kita 1 hari 1 juz, keluar Ramadan nanti kita pertahankan 1 hari 1 juz juga, dengan sholat sunat yang lainnya. Jadi momen Ramadan ini yang kita telah lalui selama 30 hari ini bisa mengantarkan kita supaya kita bisa menghadapi perjuangan ini ya, menghadapi godaan setan lagi selama 11 bulan yang akan datang. Seperti itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Ari. Nah, jadi tanggung jawab atau PR kita tuh setelah bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi setelah bulan Ramadan apa kita akan tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu pilihan dari kita. Tapi seharusnya kita sudah tahu tuh hikmah dan pahala yang kita dapatkan jika kita melakukan kebajikan, bentuk-bentuk peribadatan lainnya. Jadi tetap harus dilanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi tentang lingkup keluarga. Lingkup keluarga itu kan berperan penting nih terhadap apapun yang kita lakukan. Apalagi kami selaku masih memiliki orang tua, dan juga orang tua bakalan membina kami bagaimana caranya agar orang tua kami itu tetap membimbing kami kepada jalan yang memang benar-benar itu adalah hal yang paling penting untuk proses kehidupan kami. Mungkin bisa dijawab kepada Ibu Fida, disilakan Ibu. Mungkin untuk peran orang tua sendiri ya, pasca Ramadan dalam mendidik anak-anaknya, sebelum dia mengajak tentu harus ada giroh sendiri dari dalam diri orang tua. Yang karena orang tua itu kan uswatun hasanah ya, bagi anak-anaknya tentu harus menjadi teladan yang baik. Ketika orang tuanya semangat, pasti
otomatis anak pun ikut semangat. Ketika orang tua beribadah ya, contoh kecilnya misalnya orang tua sholat, pasti anak pun secara tidak langsung ikut sholat di belakangnya, walaupun dia ikut digendong atau ikut naik-naik punggung gitu ya misalnya. Nah itulah hal-hal kecil yang secara tidak langsung anak itu sudah mencontoh orang tuanya. Nah yang kedua, selain semangat itu ada ikhlas. Ikhlas itu ketika orang tua sudah mengajak, belum tentu anak ini mau mengikuti ya. Tidak semua anak langsung mengikuti otomatis apa yang dicontohkan orang tuanya. Ada kalanya anak itu memiliki pilihannya sendiri ya. Biasanya itu tergantung psikologis anak gitu ya. Biasanya ada dari rentang umurnya gitu kan, itu berpengaruh juga. Nah jadi orang tua juga harus ikhlas ketika mengajak, harus ikhlas bahwa masih ada kemungkinan bahwa anak itu masih belum bisa sepenuhnya, belum bisa maksimal dalam mengikuti teladan orang tuanya. Yang ketiga itu introspeksi diri ya. Ketika kita menjadi contoh, kadang ada hal yang dilupakan ya. Mulai dari ikhlas tadi, kadang ada hal yang dilupakan bahwa kita tuh ada yang keliru. Nah ini harus diintrospeksi gitu ya. Introspeksi ini juga harus harus berangsur ya. Kadang manusia itu kan al-insan mahal koto wanis ya. Kadang manusia itu tempatnya lupa ya, dan salah gitu ya, salah dan lupa. Jadi introspeksi itu harus terus berangsur. Nah jadi setelah semangat, kemudian ikhlas, dan terus introspeksi, insya Allah usaha kita akan berhasil maksimal. Baik, jadi begitu ya teman-teman, peran daripada keluarga agar anak-anaknya itu bisa mengikuti contoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti yang pertama tadi yaitu semangat dalam beri teladan untuk anak-anaknya, yang kedua yaitu ikhlas dalam mengajak anak apabila anak itu memberi penolakan, dan yang ketiga yaitu introspeksi diri. Masya Allah, luar biasa sekali ya tanggapan dari Ibu Rafida terkait dengan peran orang tua terhadap anak itu sendiri. Mungkin dari bintang tamu kita ada yang ingin menambahkan terkait dengan peran orang tua terhadap anak, apalagi di proses selama bulan Ramadan kemarin nih ya. Selama bulan Ramadan kan kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan ini semuanya lebih teratur, ibadah lebih teratur, segala kegiatan lebih teratur, yang mana kita bisa fokus mencari pahala kepada Sang Ilahi, mengharapkan ridho, dan di sini merupakan training ya, ibarat kata training untuk setelah bulan Ramadan ini kita masih tetap istiqomah dalam beribadah. Mungkin bisa ditanggapi pada para bintang tamu kita. Baik ya, kalau untuk soal mendidik anak tadi Pak Gusbah, sebenarnya kita sebagai orang tua ini kita kurang sabar sebenarnya. Kadang kita mau instan. Anak kita itu pengen apa yang kita inginkan. Misalkan nih, kita pengen anak kita ngafal misalkan. Kita pengen instan. Nah, padahal itu tidak bisa. Tidak seperti itu. Kadang ada anak yang memang cepet nangkap, ada juga anak yang lambat. Tapi tahu-tahu akhirnya hafal juga. Gitu kan? Saya mendidik anak nih, yang satu, saya pengen instan, pengen cepet ngafalnya, tapi ternyata nggak hafal juga. Tahu-tahu saya udah besok hafal dia Bu. Dan gini kan ternyata anak ini luar biasa. Jadi kunci kita sebagai orang tua berarti memang benar-benar harus bersabar. Ketika kita diamanahkan punya anak, berarti itu melatih kita sebagai orang tua untuk bisa lebih dewasa lagi. Karena ketika kita menghadapi anak, emosinya itu tingkat dewa. Itu kalau kita tidak bisa mengatur emosi, ya banyak kejadian ya kan? Banyak kejadian anaknya disiksa oleh orang tua dan lain sebagainya. Jadi kuncinya kita sebagai orang tua memang harus benar-benar bersabar dalam mendidik anak. Terkait dengan mendidik anak itu, kebanyakan orang tua itu tidak punya ilmu mendidik anak. Ada fase-fase
fase di mana dalam masa perkembangan anak itu ada fase-fase yang harus dipahami oleh orang tua. Ketika dia berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu ada masa-masa yang memang harus dipahami oleh orang tua. Nah, orang tua ini tidak mempelajari itu, artinya fase perkembangan anak secara psikologi. Terkadang kita melihat anak usia 3 tahun itu bukan main, bandel, nakal, kita marah begitu ya. Nah, seharusnya sebagai orang tua kita belajar bagaimana bagaimana cara mendidik anak itu dan tahu perkembangan psikologi perkembangan anak itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya usia 3 tahun itu dia adalah masa pembangkang. Jadi maunya dia sesuka hati dia begitu ya. Jadi kita kadang memukul dia, padahal itu tidak baik untuk anak memukul itu kan. Jadi menurut saya sebaiknya orang tua juga belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik dengan ilmu cara mendidik anak. Bukan hanya sekedar pendidikan orang tua yang tinggi, misalnya S2, S3 itu belum tentu dia bisa mendidik anak dengan baik. Bukan ukuran pendidikan itu, karena ada ilmu di dalam mendidik anak itu sendiri. Jadi harus dipelajari secara khusus oleh orang tua sehingga dia memang orang-orang yang berhasil itu karena mereka tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik, dengan ilmu mendidik anak dengan cara yang baik itu, sehingga mereka bisa berhasil. Benar kata Pak Ari tadi, kadang-kadang kita maunya anak menjadi hafiz atau hafizah begitu ya, tapi orang tua sendiri nggak pernah buka Quran, pokoknya diserahkan saja kepada Pak Ustadz, pokoknya anak saya jadi hafiz, nggak bisa gitu. Anak juga butuh contoh dari orang tuanya begitu. Jadi bagaimana mereka juga bisa merangkul atau memahami atau mengajak anaknya untuk cinta kepada Al-Quran sehingga dia tidak ada rasa keterpaksaan, keikhlasan yang tadi timbul karena kita memang harus juga paham bagaimana cara mendidik anak itu sendiri, gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini secara tidak langsung kita yang masih mahasiswa dapat ilmu baru nih terkait dengan mendidik anak, walaupun kita di sini belum punya anak, bahkan belum menikah ya, belum keluarga sama sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjut kepada sesi pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan kegiatan podcast nih Bu. Terkait dengan kegiatan podcast selama bulan Ramadan, apa sih Bu yang bisa kita ambil? Ini kita mau bertanya kepada Ibu Arna Huzaimah selaku Kaprodi Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang mana membuat program podcast Cicet Program Studi Hukum Keluarga Islam ini. Nah, apa sih Bu selama bulan Ramadan kemarin yang bisa kita ambil? Kenapa tujuan dari adanya podcast dan juga manfaat dari podcast selama bulan Ramadan ini untuk kedepannya? Mungkin bisa langsung kita tanya kepada Ibu Arna Huzaimah. Baik, terima kasih kepada host yang sudah mengundang kami di kegiatan hari ini. Kita tahu bahwasanya program studi hukum keluarga Islam itu adalah salah satu program studi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Tentunya program studi ini fokus pada kajian hukum keluarga, di mana dalam Ramadan ini program studi bekerjasama dengan pusat kajian mahasiswa yaitu Cicet itu mengadakan kegiatan podcast dalam tema Prilly ya, podcast Ramadan Islamic Family Law. Nah, jadi Ramadan ini kan harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebagai sivitas akademika, tentunya kita akan membangun nuansa akademik. Jadi kita tidak mungkin kalau dengan Ramadan kita datang kemudian pulang begitu. Nah, jadi kan selain itu juga kan di hukum keluarga ini, program studi hukum keluarga ini kan memiliki dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi dan potensi begitu. Nah, tentu kita harus isi Ramadan ini kegiatan dengan membuat program-program yang dapat menunjang kegiatan akademik itu sendiri ya. Jadi otomatis di sini kan jadi dalam program podcast ini kan akan mengkaji atau menganalisis hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga itu pada intinya ya. Jadi kita memberdayakan dosen-dosen muda yang
memang punya kompetensi begitu ya, sehingga akan hidup suasana akademik di lingkungan Fakultas Syariah khususnya pada program studi hukum keluarga walaupun pada bulan Ramadan. Dan kegiatan atau program dari pusat kajian mahasiswa juga tetap berjalan ya, jadi tidak terhenti begitu saja, jadi kita menghidupkan suasana Ramadan ini dengan mengkaji hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga itu sendiri. Jadi di sini karena ini podcast artinya bisa dipublish, ini ada tim podcastnya, jadi hasil kajian itu dipublish sebagai bagian daripada dakwah begitu ya, bagian daripada dakwah kita mensosialisasikan pengetahuan yang terkait dengan hukum keluarga itu melalui media YouTube di sini. Jadi hasil-hasil podcast ini bisa di YouTube-kan, kemudian bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi di situ juga kita mengajak orang lain untuk belajar begitu ya, berkaitan dengan hukum keluarga itu sendiri. Jadi di sini jadi sangat bermanfaat sekali untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan yang berharga begitu kepada khususnya mahasiswa di lingkungan kita dan juga membangun kompetensi dosen di lingkungan program studi hukum keluarga dan masyarakat secara luas begitu. Nah ini kan dengan podcast ini memang sangat diminati oleh mahasiswa atau masyarakat atau dunia milenial begitu. Nah itu lebih istilahnya itu lebih mudah ya, lebih simpel untuk kita mempublikasikan hal tersebut. Jadi tujuannya yaitu membangun suasana akademik di lingkungan Fakultas Syariah khususnya program studi hukum keluarga Islam yang disupport oleh dosen di lingkungan hukum keluarga Islam itu sendiri dan mahasiswa yang ada di lingkungan program studi hukum keluarga Islam itu. Mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Ini baik itu ya dari teman-teman tanggapan dari Ibu Arna selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Jadi tujuan daripada kegiatan kita yaitu podcast agar bisa menjalankan suasana akademik dari Fakultas Syariah dan Hukum dan juga termasuk prodi kita sendiri, dan juga tentunya dalam mengisi kegiatan-kegiatan bermanfaat pastinya kita ada cara tersendiri ya teman-teman. Nah mungkin bisa kita telisik atau kita tanya juga kepada bintang tamu yang telah hadir pada hari ini, bagaimana sih atau cara-cara apa saja yang biasa kita lakukan dalam mengemas atau menjalankan bentuk-bentuk ibadatan kita selama bulan Ramadan. Tentunya memiliki cara-cara tersendiri dalam mengisi hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan. Mungkin kita langsung tanya saja kepada Pak Fikri. Silakan Pak, bagaimana sih cara-cara Bapak mengisi kebermanfaatan selama bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih ya. Kalau saya secara pribadi memang ya bulan Ramadan ini salah satu bulan istimewa, dan ya kalau aktivitas sebenarnya ya sama saja ya, aktivitasnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Kalau saya pribadi sebagai seorang hakim ya, persidangan malah bulan Ramadan ini malah semakin banyak. Saya tidak tahu apakah masyarakat pengen mau status baru begitu ya di bulan. Iya lah. Apa mau dia status, dia maunya apa beralih status gitu ya. Ketika Lebaran udah dapat status baru itu kita nggak tahu ya. Tapi semakin banyak, jujur aja semakin banyak. Dan ya kita, kalau saya pribadi ya itulah bagaimana Ramadan ini harus melatih hati kita juga itu ketika bersidang, karena yang dihadapin ini masalah orang, masalah rumah tangga begitu ya. Jadi kita ini kalau diibaratkan ya sebagai dokternya rumah tangga gitu kan. Jadi masyarakat itu ya kami anggap sebagai pasien yang harus diobati di bulan Ramadan. Tetapi saya lihat memang ada pengaruhnya juga. Sebenarnya bulan Ramadan ini ada pengaruh bagaimana ketika kita nasehatin ya keluarga-keluarga yang yang ingin pecah itu, mereka berpikir juga, oh ternyata ya bagaimana sebenarnya Ramadan ini kalau bisa ya dimulai kembali hubungan yang retak itu kalau bisa disatukan kembali. Itu saya lihat ya ada beberapa perkara di bulan Ramadan ini yang akhirnya mereka ini bersatu kembali. Saya lihat berarti ada efek di sana, dan ini mungkin bisa diteliti nih oleh dari Prodi Hukum Keluarga Islam ini, apakah terkait efektivitas rujuknya ya dalam perkara perceraian, bisa itu kan. Nah itu salah satunya. Jadi menurut saya sih seperti itu ya terkait pertanyaan dari host tadi. Itu saja. Saya juga jadi grogi. Biasa saya bertanya ke orang, sekarang saya yang ditanya kan. Makanya luar biasa nih.
Jadi tegang juga rupanya. Jadi hostnya jadi narasumber. Masya Allah. Oke, terima kasih Mas. Karena sama aja, saya biasa jadi host juga di podcastnya Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sering banyak menginterogasi para narasumber dan sekarang saya harus siap diintegrasi. Luar biasa sekali tanggapan dari Pak Fikri Oslami, yang mana beliau ini merupakan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pak ya, betul? Ya. Sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama juga. Masya Allah, luar biasa. Sekaligus alumni lah. Saya anak kandungnya Fakultas Syariah. Iya. Kami sangat berterima kasih nih Bapak bisa datang dalam podcast kali ini. Siap, harus ya. Selaku anak itu harus nggak boleh jadi durhaka. Iya, harus itu aja. Dan semoga kami semua di sini yang masih menjadi mahasiswa bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Amin. Oke, mungkin tambahan lagi ya teman-teman agar teman-teman juga bisa mengutip atau mempelajari bagaimana sih cara-cara kita dalam mengisi bulan Ramadan ini agar yang kita lakukan itu bermanfaat untuk pribadi kita dan juga banyak orang. Mungkin kepada Pak Bahak. Baik, terima kasih pada Mas apa tadi lupa ya, Mas Romi. kenalan. Oh iya udah ya. Mas Romi. Ya kata kuncinya adalah istiqomah, ibda binafsik, ya kita mulai dari diri kita, terus orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, terus masyarakat, baru kemudian kita bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Dan tentu untuk istiqomah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ari tadi itu memang sangat susah, sangat berat. Itu memang sebagai ujian kita, cobaan kita, karena efek dari kalau kita bisa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, itu katanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya baik, terima kasih kepada Bapak Baha yang sudah menambahkan. Baiklah, sudah tiba waktunya kita memasuki sesi terakhir nih. Kita akan bertanya kepada para narasumber terkait dengan closing statement dalam acara Fitrinya Idul Fitri kali ini. Mungkin bisa diwakili yang pertama dari mahasiswa dan dipersilahkan kepada Saudara Lulu Febrianti untuk menyampaikan closing statement. Dari saya ialah benar kata para narasumber yang hebat sebelumnya tadi, untuk tetap beristiqomah dalam menjalankan ibadah baik dari sebelum Ramadan maupun setelah Idul Fitri. Dan yang kedua itu kita sebagai mahasiswa nih harus pandai-pandai memanfaatkan waktu seperti itu. Jangan puasa Ramadan kali ini dijadikan alasan untuk tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ada aja gitu alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas tersebut seperti itu. Padahal sangat disayangkan seperti itu kan, waktu terus berjalan dan kita seperti dikejar waktu seperti itu. Jika kita harus terlena, misalnya mengagungkan sebuah hadis nih, tidurnya orang puasa itu adalah sebuah ibadah. Jadi setelah sahur nih kan sholat, tidur lagi sampai menjelang ke buka ya. Masya Allah sekali. Subhanallah. Ya, subhanallah sekali seperti itu. Jadi di mana waktu luang kita untuk ngaji, lalu belajar seperti itu kan. Misalnya kita sedang libur, tidak ada mata kuliah nih, kita harus mencari sebuah kegiatan seperti itu, bertanya-tanya, datang tuh main ke rumah teman atau sharing-sharing sama dosen kita seperti itu kan. Fitrinya Idul Fitri ya kembali bersih seperti itu, memaafkan segala kesalahan baik kepada orang lain, terutama kepada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik seperti itu Kak. Baiklah, terima kasih. Itu tadi closing statement dari perwakilannya dari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dari Saudari Lulu.
ya terkait dengan fitrinya Idul Fitri. Nah, baiklah, closing statement selanjutnya yaitu dari narasumber selama podcast Ramadan kemarin bisa diwakili, mungkin bisa diwakili oleh Yang mulia. Ini yang mulia. Oh ya, Biasa. kalau begitu Yang mulia. dua-duanya mungkin bisa menyampaikan. Silakan Pak, mungkin bisa dimulai dari Pak. Nggak tahu saya apa karena ini junior di bawah saya, karena kayaknya dari segi narasumber ya selain mahasiswa kayaknya saya Bu ya yang paling senior. Malu saya sebenarnya. Udah terlalu tua nih, harusnya tahu diri kan. Ya, baik, tapi closing statement dari saya, bagaimana apa yang kita sudah dapatkan selama 1 bulan Ramadan ini, kita sudah hari ini kita sudah kembali fitri. Marilah kita tingkatkan ya. Tingkatkan, setidaknya kita konsisten selama 11 bulan ke depan, selama apa yang sudah kita dapat selama Ramadan ini bahkan bisa kita tingkatkan. Salah satunya dengan acara podcast yang diinisiasi oleh Prodi Hukum Keluarga Islam ini sangat luar biasa. Jujur saya harus katakan diisi oleh anak-anak muda yang sangat luar biasa, dosen-dosen yang semangat, dan pimpinan-pimpinan yang sangat mendukung dari Kaprodi, Sekprodi yang sangat luar biasa. Ini bisa lebih ditingkatkan lagi karena inilah menjadi ajang pembelajaran dan untuk mendapatkan pengetahuan di lingkungan mahasiswa, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih. Iya baik, terima kasih closing statement dari Pak Fikri Oslami. Mungkin bisa ditambahkan oleh Harus dong Bapak ditambahkan, Arya. iya. Disilakan Pak Ari. Baik, terima kasih, saya izin Gus ya untuk kita bersama, karena kita sudah menyelesaikan 30 hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap kita seperti pakaian kita ini putih, mudah-mudahan 11 ke depan bulan nanti kita siap menghadapi tantangan yang ada dengan bekal yang sudah kita bawa di 30 hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan apa yang kita telah laksanakan. Itu saja dari saya, Pak. Insya Allah luar biasa sekali. Ya betul ya. Jadi selama bulan Ramadan kemarin, semoga nantinya ke depannya setelah Ramadan ini kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai setelah Ramadan berhenti di Ramadan saja. Setelah itu sudah tidak lagi. Jangan sampai, kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mungkin bisa juga kita menjalankan puasa sunnah dan lain sebagainya, kan masih banyak nih, ada puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud untuk menguatkan rohani kita meskipun di luar bulan Ramadan. Kita akan masuki satu lagi terkait dengan satu kalimat bagaimana kita bisa tetap beristiqomah, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini terkait dengan fitrinya Idul Fitri. Mungkin dari mahasiswa dahulu ya teman-teman, yaitu Saudari Lola, disilakan. Satu kalimat yaitu tetap istiqomah dan jangan kendor, karena your future in your hand. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Masya Allah. Biasa sekali. Mungkin bisa dilanjutkan dari Saudari Wahyuni. Siap-siap mikir. Baiklah, mari menggapai kemenangan. Mari menggapai kemenangan. Mari menggapai kemenangan. Oke, selanjutnya dari Saudari Lulu, disilakan. Tetap menjadi mahasiswa yang cerdas dalam memanfaatkan. Yang cerdas dalam memanfaatkan waktu. Oke, selanjutnya Saudari Rizky. Silakan saudara. Saya wala tahinu wala tahzanu. Janganlah putus asa dan jangan bersedih. Janganlah putus asa dan jangan bersedih. Mungkin bisa dilanjutkan dari Ibu Arne. Satu kalimat untuk fitrinya Idul Fitri. Mari kita tingkatkan lagi amal perbuatan kita menjadi lebih baik. Biasa sekali. Lanjut kepada Ibu Rafida. Sabar dan tetap semangat. Sabar dan tetap semangat, luar biasa sekali. Dari Bapak Sandi. Bedanya hewan dan manusia itu terletak pada akalnya, dan bedanya manusia dan malaikat terletak pada nafsunya. Maka dari itu di Idul Fitri kali ini adalah mari bersama-sama kita bisa membelenggu hawa nafsu kita. Biasa sekali. Bagaimana dengan Bapak Fikri untuk satu kalimat ya terkait dengan fitrinya Idul Fitri?
Silakan Pak. Fitrinya Idul Fitri, mari kita menyambung silaturahmi. Masya Allah, luar biasa. Menyambung silaturahmi teman-teman. Oke, dilanjut lagi dari Pak Ari, disilakan Pak Ari. Fitrinya Idul Fitri, jangan lupa bersyukur dan tetap sabar. Jangan lupa bersyukur dan tetap sabar. Oke, lanjut dari Pak Bahar, disilakan Pak Bahar. Oke, fitrinya Idul Fitri, tetap produktif dan tebarkan kedamaian. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Jadi satu kalimat dari para bintang tamu kita kali ini sangat luar biasa terkait dengan fitrinya Idul Fitri. Yang pasti kita yang pasti kita selaku umat muslim harus tetap menjaga silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, teman-teman dan semuanya harus tetap dijalin silaturahminya dan juga saling memaafkan serta apa yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan kemarin harus tetap kita laksanakan di hari-hari biasa setelah Ramadan ini, yang mana ibadah kita jangan sampai ibadah kita ini berhenti begitu saja, yang mana kemarin sudah bisa sholat 5 waktu dan juga menjalankan sholat sunnah juga. Diharapkan nantinya setelah Ramadan ini kita juga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kami selaku host mengucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat Prilly. Mungkin Idul Adha di Palembang itu bisa